Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama channel aku. Dan yang belum kenal aku, perkenalkan, nama saya Adi Bam, biasa dipanggil Adi. Dan kali ini atau di video kali ini yang aku akan kasih tahu ke kalian adalah bukan soal video perjalanan aku keliling luar negeri atau video-video kemana aku pergi mengeksplor atau berkunjung ya. Di video kali ini aku bakal ngeceritain background aku seperti apa dan asalku dari mana, dan ini adalah pengalaman hidup dan juga motivasi buat kalian semua. Semoga bisa terinspirasi, dan semoga di video kali ini apa yang aku kasih bagiin ke kalian selalu suka dan menjadi pedoman untuk kedepannya. Kalian siapa tahu bisa punya cerita yang sama, atau mungkin teman-teman juga bisa terinspirasi kayak gitu. Dan sebelumnya aku cerita mulai dan bagiin cerita kali ini, pengalaman kali ini di video ini, jangan lupa untuk like, komen di bawah, dan share, dan juga subscribe, karena itu semuanya gratis, tis kayak gitu. Nah, aku mulai. Pada saat itu usiaku baru menginjak 10 tahun, which is 21 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1998. Aku masih sekolah di sekolah dasar, tepatnya kelas 4 SD kayak gitu. Dan di usia itu aku harus terima nggak terima, tapi aku harus nerima karena ditinggalkan seorang sosok atau figur seorang bapak kayak gitu. Jadi sedih banget ya teman-teman. Kenapa begitu? Karena di usia muda yang seperti itu, dan 21 tahun yang lalu loh ya, aku udah ditinggal sama bapakku, which is sekarang aku udah 31 tahun. Jadi buat teman-teman yang masih genap orang tuanya, saya ucapin selamat dan jagalah mereka, dan selalu berbuat baik, dan cobalah selalu membahagiakan mereka, biarpun itu hal kecil teman-teman kayak gitu. Karena orang tua yang masih genap atau lengkap, kalian harus bersyukur, dan kalian masih pasti mau membahagiakan mereka berdua kayak gitu. Jadi syukurilah dan nikmati kebahagiaan, biarpun itu sedikit kayak gitu, tapi artinya banyak kayak gitu. Jadi aku lanjut lagi ya guys. Jadi pengalaman hidup aku pada saat setelah ditinggal bapak itu rasanya hambar, seperti kok begini ya hidup aku masih kecil dan adikku juga masih kecil udah ditinggal bapak, which is our economy background is very low after that. And even for paying our school, my mom always told me that we don't have yet that money to pay your stuff from the school, and then only pending, but saya harus kuat. Dan saya selalu bilang sama temen atau guru saya, maaf saya belum bisa bayar langsung, bisa saya mencicil kayak gitu. Dan dari situ aku selalu kuatkan dan ngelus dada, aku harus nerima, dan juga aku harus sadar diri, biarpun aku masih kecil, tapi otak aku itu harus berpikir dewasa dan juga bangkit dari keterpurukan itu. Karena saya yakin tidak akan mungkin selalu ada cobaan dan rintangan bertubi-tubi kali ini, dan pasti di belakangnya ada hikmahnya kayak gitu. Aku selalu berdoa dan selalu berpositif diri
untuk selalu menerima cobaan yang aku hadapi kayak gitu. Dan lambat laun, tahun demi tahun, dan aku udah meluluskan atau sudah tamat di sekolah dasar atau SD. Dan di saat itu aku harus meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SLTP atau SMP zaman dulu ya, kayak gitu. Dan adik juga bakal lanjut ke sekolah dasar kayak gitu. Jadi aku bilang sama ibu, Mak, danem aku bagus, aku boleh nggak sekolah lanjut ke SMP negeri kayak gitu. Terus ibu bilang, aduh, ibu tidak kuat nanti biayanya karena di situ mahal, bayar SPP-nya juga mahal setiap bulannya. Terus saya bilang, ya nanti kan ada beasiswa kayak gitu. Dulu masih ada beasiswa zamannya aku kayak gitu. Nanti ada keringanan mak kayak gitu. Terus dia bilang, ya udah kalau memang kamu mau bersekolah dan kamu harus niat dan belajar yang selalu belajar dan juga jangan mengecewakan mama kayak gitu. Terus niat hati dari situ aku bilang seneng banget kayak gitu karena aku dikasih restu dan disupport 100% untuk masuk ke SLTP negeri itu sendiri kayak gitu. Karena SLTP negeri di kecamatan tempat aku tinggal itu, which is the only one favorite, and only the wealthy people can enter and register to have the school in that place. Jadi sekolah itu terfavorit dan ternama, dan juga orang-orang kaya aja yang bisa bersekolah di situ. Tapi dengan background aku yang low economy, which is no matter what, I can still going in and join that school, and I'm glad that I did it. Karena waktu itu di tahun 2001 atau 2026 aku itu 34, sekian kayak gitu. Dan orang yang kaya mereka malah dapat nilainya nilai cadangan, which is 29, sekian atau 28, sekian kayak gitu. Jadi aku yang 6-nya 34, sekian, kalau aku nggak bisa masuk dengan background aku low ekonomi kayak gitu, aku tidak mau bersekolah ke sekolah swasta waktu itu karena aku maunya sekolah negeri kayak gitu. Karena which is my dream, which is cita-cita aku bersekolah ke sekolah SLTP negeri kayak gitu. Jadi dari situ ibu ngasih restu, ngasih support 100%, dan aku bersyukur banget dan aku keterima akhirnya, alhamdulillahnya kayak gitu. Dan lambat laun udah keterima, dan permasalahan ekonomi makin mempersulit karena aku harus membayar semua biaya sekolah itu, dan which is the only I ask with my mom, because my parent is my mom only, no father anymore, dan tidak ada bapak lagi kayak gitu. Jadi mau nggak mau saya selalu mengeluh dan minta ibu untuk membayar karena tidak ada bapak sudah meninggal sejak tahun 1998, which is the background falling from the coconut tree, karena itu kerjaan dia, kerjaan almarhum. Dan di saat itu bapak jatuh dari pohon kelapa maksudnya, dan Senin jatuh, Sabtu meninggal kayak gitu. Jadi itu adalah pengalaman hidup terberat buat aku yang harus aku terima di saat aku masih muda banget, kekurangan seorang kasih sayang seorang bapak kayak gitu. Dan buat aku selalu ngewanti-wanti atau berharap di saat merayakan hari-hari besar agama kita kayak model Idul Fitri atau Ramadan, semua keluarga masih genap punya bapak dan punya ibu, sedangkan aku selesai pulang Id melihat dan waktu mau mencium tangan ibu saya, rasanya
Cuma aku yang tidak punya bapak. Keluarga dan tetangga-tetangga itu pada punya bapak. Dan dari situ aku selalu berpikir mungkin ini jalannya sendiri-sendiri, tidak sama dengan jalan orang lain. Dan dari situ aku selalu menguatkan diri, biarpun masih kecil dan belum punya banyak pengalaman, tapi aku selalu menguatkan diri dan selalu berdoa kalau memang ini jalanku, kalau ini memang jalan yang kuasa kasih, ya udah aku jalanin, aku nerima kayak gitu. Karena kalau kita kuat ngejalanin cobaan atau rintangan, pasti di belakangnya ada hikmahnya kayak gitu. Tidak mungkin tidak karena itu. Karena itu adalah pengalaman hidup terbaik yang pernah aku alamin di saat usia muda, 10 tahun ditinggal bapak, dan aku harus growing up dan tumbuh besar menjadi seorang laki-laki dewasa yang tegar dan kuat dan bisa membahagiakan ibuku sendiri kayak gitu. Dan semoga bapak sekarang tenang di alam sana dan selalu ngedoain aku dan juga adikku dan juga ibuku selalu sehat kayak gitu. Jadi buat aku, biarpun aku sekarang jauh dari mereka, aku selalu berdoa setiap saat dan aku selalu mengingat masa-masa lalu yang dulu gitu. Dan setelah aku udah masuk SMP dan keterima lambat laun, ibu inisiatif untuk pergi keluar kota atau keluar pulau merantau dan bekerja untuk membiayai sekolahku, which is karena setiap kali atau tambah hari keuangan kita lebih sulit dan mau nggak mau ibu harus kerja keluar kota. Dan di saat itu ibu ada teman nawarin kerja di Kalimantan Timur, Balikpapan. Nah dari situ ibu pergi dan aku tinggal cuma sama adik sama nenek. Dari situ ibu pergi naik pesawat sama temen dan selang beberapa bulan kemudian ibu nelpon katanya di sana betah dan kerjaannya enak. Ibu kerja di dalam dan juga tidur juga di dalam, di rumah tangga kayak gitu, terus masak sama bersih-bersih rumah kayak gitu. Dari situ kita seneng kalau ibu juga seneng di sana, tapi ya itu di saat aku masih muda umur 12 atau 13 tahun, kurang kasih sayang dari seorang orang tua. Di saat itu bapak nggak ada, kita harus pisah sama ibu karena ibu harus kerja keluar kota. Rasanya bagaimana ya, mau nggak mau kita yang masih muda harus punya pengalaman yang pedih, pengalaman hidup yang orang lain belum pernah rasain seumuran kayak kita gini. Tapi buat saya hidup itu adalah gimana kita bertahan dalam sebuah cobaan atau rintangan dan bagaimana kita bisa menghadapi dan melampaui cobaan itu sendiri kayak gitu. Jadi dari situ saya selalu bilang pada diri sendiri, kadang ngeyakinin adik itu bagaimana kalau kita kadang-kadang telepon untuk ibu kalau kamu kangen, karena kadang adik masih nangis kalau aku cerita dia soal ibu atau soal bapak. Kadang dia kangen, namanya juga masih SD kan ya, dia belum nalar atau belum dewasa kayak gitu. Dan dari situ suatu hari kita telepon sama ibu. Waktu itu kita harus pergi ke kecamatan di desa aku, dan di saat itu kita masih punya warung telkom ya, which is sekarang kayaknya masih nggak, kayaknya sekarang udah nggak ada kayak gitu yang pakai SLC atau SLJJ kayak gitu. Dan saat itu kita telepon sama ibu, kita ngobrol, lama kelamaan kok cepet banget gitu nelpon ngomong kayak gitu, karena kita nggak punya HP. Zaman dulu dodol nggak ada HP kayak gitu, which is
Sekarang buat kalian yang generasi baru, buat teman-teman, bersyukur banget kalian udah punya teknologi baru, punya gadget, punya Android, punya iPhone, dan plus punya orang tua yang masih lengkap. Kalian harus membahagiakan dan juga bersyukur banget kalian masih punya orang tua yang genap, tidak seperti Adi kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang masih punya lengkap orang tuanya, kalian harus bersyukur, bahagiain mereka, biarpun itu dengan hal yang kecil kayak gitu. Karena dengan hal yang kecil itu rasanya beda banget, rasanya bahagia didapat dari hal yang kecil tuh luar biasa kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang lain yang masih punya orang tua, semoga kalian bisa membahagiakan mereka dan juga orang tua kalian dikasih umur yang panjang, amin. Aku lanjut lagi. Jadi setelah dari wartel tadi, aku udah ngeyakinin adik sedikit nangis karena dia kangen sama ibu, tapi nggak mau kita harus kuatkan lagi diri karena ibu di sana karena kita gitu. Karena kita di sini untuk sekolah. Kalau kita nggak sekolah, mau terus sama ibu, kita mau jadi apa kayak gitu. Jadi aku harus memang nguatin adik bagaimanapun itu, dan adik sedikit demi sedikit dia paham dan juga dia ngerti. Dan suatu saat udah mendekati kelulusanku dan adik juga udah mulai masuk SD kayak gitu. Dan di saat itu aku bilang sama ibu, aku 6-nya bagus. Aku mencoba tanya sama ibu, kalau dikasih lanjut ya aku lanjut, kalau enggak ya aku berhenti sampai kelulusan SMP itu aja kayak gitu. Udah syukur-syukur ya bisa sekolahin S2. Dari situ aku tanya sama ibu, boleh nggak aku lanjut ke SMA atau SMK? Terus ibu bilang, uang apa lagi nanti yang mau dibuat bayar kayak gitu. Dari situ aku bilang, ya udah kalau memang nggak ada biaya dan ibu tidak bisa membiayai aku sekolah ke SMA atau SMK, ya udah aku tidak lanjut kayak gitu. Which is I stop after finishing my secondary school. Dari situ aku udah lulus, aku dapat nilai bagus, biarpun dengan background orang yang nggak punya kayak gitu. Dan aku selalu bersyukur banget kayak gitu. Dari situ aku udah lulus SLTP dan aku beraniin diri untuk ikut kerja sama ibu, satu bos, tapi kita beda bidangnya gitu. Jadi dari situ bidangnya ibu kan dia kerja rumah tangga, kalau aku setelah lulus dari SMP itu sekitar 2005, aku harus pergi kerja ke Kalimantan juga, di Balikpapan tepatnya, which is aku masih 15 tahun. Aku harus kerja dan pekerjaan aku itu adalah lebih jauh dari tempat ibu. Jadi kita biarpun satu bos, tapi kerjanya itu beda tempat. Dan juga kalau mau berkunjung melihat ibu itu sekitar setengah hari kayak gitu. Jadi perjalanan kurang lebih 7 atau 6 jam ya kayak gitu. Dan jadi kita nggak bisa setiap hari ketemu, kadang-kadang aja gitu. Kalau ada pengiriman barang ke kota Balikpapan ya aku ikut, dan itu pun pakai boat atau pakai perahu. Kalian tahu yang pakai boat ferry yang dedet gitu, yang asap solarnya keluar semua, dan kadang kalau kita nggak biasa pusing karena dengan bau asap solarnya itu. Jadi aku nggak beraniin diri, setiap kali ada pengiriman barang ke Balikpapan aku ikut kayak gitu.
Dan pekerjaan aku ini, kalian tahu, pekerjaanku ini aku memang niatnya sebelumnya nggak pandang pilih pekerjaan itu apa, yang penting aku udah gigih bisa menghasilkan duit kayak gitu. Jadi setelah ibu nawarin dan nanyain sama bosnya, karena bosnya itu Cina dari bagian Siapi-Api Sumatera, dia bilang oke, anak kamu bisa kamu ajak ke sini kerja. Dan akhirnya aku beraniin diri udah untuk datang dan menyusul ke sana, naik perahu, maksudnya perahu besar atau kapal kayak gitu, dari Surabaya ke Balikpapan itu 1 hari 1 malam kayak gitu. Dan udah nyampe di sana, dan akhirnya sama si bosnya ini dikirimnya ternyata di sebuah desanya itu di tengah-tengah hutan, which is nama desanya Desa Muara Pasir, kecamatannya Kecamatan Grogot kayak gitu, dan itu kota eh Balikpapan kayak gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang tahu bisa Google deh di situ. Di situ kerjaan aku bagian bidang bikin ikan asin kayak gitu, dan aku nggak punya background bagaimana cara bikin bikin ikan asin, dan itu tinggalnya di tengah hutan, which is kalau kita udah kehabisan bahan dari yang kita beli setiap minggunya itu, ya kita bakal makan nyari di belakang di hutan itu kayak gitu, which is di situ kata orang-orang Bugis Kalimantan, di situ harus hati-hati nak kayak gitu. Jadi satu kali aku pergi ke hutan itu, waduh, rasanya beda banget kayak di Jawa. Namanya hutan Kalimantan ya, kalian udah tahu bagaimana serem dan bagaimana atmosfernya itu beda banget sama pekarangan rumah kayak gitu. Tapi ada senangnya, ada pahitnya, tapi cobaan demi cobaan aku rasain, dan rasa enaknya itu di saat aku dapat gaji dan aku ngerasain, ya ampun, alhamdulillah ini gaji pertama aku. Dan dari situ aku ngerasain begini ya cari duit, begini ya dapat duit. Dan saat itu gajiku baru 300.000 sebulan, which is very low, is very cheap, but I don't care. I'm so happy that I got my first salary, dan aku seneng banget kayak gitu. Dan itulah pengalaman hidup dari tahun ke tahun setelah bapak meninggal, dan aku bisa, biarpun aku masih muda, masih kecil, tapi dari pengalaman itu bikin saya berkembang, bikin saya memotivasi diri dan tahu diri bagaimana cara bertahan hidup dan bagaimana cara membahagiakan seorang ibu kayak gitu. Jadi buat saya sosok ibu itu adalah orang tua paling penting dan orang tua yang paling saya sayang, dan the only one, karena orang tua saya cuma ibu saat ini. Dan juga buat temen-temen yang masih punya lengkap orang tuanya, bersyukur banget kamu, bersyukur banget kalian, karena kalian masih didampingi dengan kedua orang tua, ngapain aja, dan orang tua pasti seneng ngelihat kamu bahagia, dan kamu pasti mau ngebahagiain orang tua kamu timbal baliknya kayak gitu. Tapi buat saya, di saat masih kecil, masih muda, yang belum punya pengalaman pahit, harus merasakan pengalaman pahit dan juga cobaan hidup, tapi saya selalu ikhlas dan tulus menerima, dan ini pasti ada hikmahnya kayak gitu. Jadi buat teman-teman, selalu bikin bahagia dengan hal kecil apapun untuk bahagiain orang tua kalian, karena orang tua adalah panutan kita, dan karena orang tualah kita ada terlahir di dunia ini kayak gitu. Jadi maaf kalau di video kali ini aku bikin kalian sedih dan termotivasi dengan pengalaman hidupku, dan semoga teman-teman
bisa bermanfaat dengan video kali ini yang aku tayangin, dan kita bakal balik lagi di video berikutnya. Pasti aku bakal lanjut lagi untuk next video untuk cerita pengalaman hidup aku, bagaimana cara bertahan hidup dengan video motivasi diri, dan bagaimana berharganya pengalaman itu sendiri kayak gitu. Jadi thank you for watching dan selamat beraktivitas, dan terima kasih yang sudah menonton. See you my next video. Bye bye.